Halo semuanya, hari ini aku mau coba latihan ngomong lagi dan kali ini temanya adalah berhenti bekerja. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, perkenalkan nama aku Vina. Aku sebenarnya udah lama bikin-bikin video waktu dulu aku kuliah, tapi terus setelah lulus kuliah aku kerja, terus akhirnya nggak bikin-bikin video lagi sampai sekarang setelah berhenti bekerja aku upload video lagi. Aku mau ngomongin hal-hal apa aja yang aku rasain setelah aku berhenti kerja. Jadi dulu aku kuliah arsitektur. Dan setelah lulus kuliah, aku langsung kerja di kantor arsitek. Biasanya aku akan mendapat desain dari arsitek. Nah dari desain itu aku akan gambar lebih detailnya lagi. Kayak misalnya pintunya seperti apa. Terus atau nggak kayak material temboknya bagaimana. Jadi semua data itu akan aku masukkan ke dalam gambarnya. Pakai software ArchiCAD. Jadi kayak lebih ke menggunakan pendekatan tuh metode BIM. Jadi kita akan menyimpan semua datanya di gambarnya itu. Aku suka sama kerjaannya. Tapi waktu itu aku berhenti bekerja itu karena aku ngerasa ada yang salah sama tubuh aku. Kayaknya aku belum bisa meregulasikan stres yang datang dari kerjaan dan juga dari keseharian. Akhirnya dia kayak clash gitu. Terus aku setiap mau kerja tuh aku selalu ngerasa kayak berat banget rasanya gitu. Sehingga aku memutuskan buat kayak lebih baik aku berhenti kerja dulu, ngebenerin apa yang harus dibenerin, biar nanti aku bisa mungkin suatu saat comeback lagi dengan lebih kuat. Nah, hal pertama yang aku rasain setelah berhenti kerja tuh lebih kayak ke lega dan tenang. Karena mungkin aku tuh udah mendem banyak banget perasaan, kayak aku tuh gak suka gitu. Kayak aku gak nyaman berada di situ. Jadi waktu aku akhirnya memberanikan diri buat bilang kayak, aku kayaknya harus berhenti kerja. Itu tuh kayak ada kayak ada beban yang, gitu. Kayak lepas. Kadang kita gak sadar kalau misalnya kita tuh menahan sesuatu yang dimana kita pikir kayak masih bisa lah. Tapi tiba-tiba kayak badan tuh udah gak kuat, kayak mulai lemes, mulai kayak gampang capek. Nah itu sebenarnya adalah tanda-tanda kita udah terlalu stres dan butuh istirahat. Setelah rasa tenang itu ada rasa baru, yaitu krisis identitas. Jadi aku sempat ngerasa bahwa kayak kalau aku bukan arsitek, aku tuh siapa? Aku bener-bener bingung banget mendeskripsikan aku tuh siapa. Karena biasanya aku selalu mengasosiasikan diri aku dengan pekerjaanku. Jadi pas aku udah gak punya kerjaan, aku bener-bener kayak bingung aja gitu. Emang gak boleh ya kita jadi kita aja gitu. Vina tuh Vina aja tanpa embel-embel arsitek atau vlogger atau penulis. Cuma manusia biasa aja tanpa label apapun gitu. Itu salah satu struggle yang lumayan lama lah aku pikirin. Terus setelah rasa itu datang rasa bersalah. Rasa bersalah kayak mempertanyakan apakah keputusan yang aku ambil tuh bener apa enggak. Karena mulai tuh ngebanding-bandingin diri sama teman-teman. Tiba-tiba teman-teman yang masih kerja tuh udah mulai naik gaji, naik jabatan. Terus aku yang malah kayak stuck di sini, kayak tabungan segitu-segitu aja. Sedih tapi gak bisa apa-apa gitu. Karena aku tahu keputusan yang kemarin tuh adalah keputusan aku sendiri dan hasil pemikiran aku juga. Jadi lumayan bingung juga gitu. Terus juga ada rasa bersalah ke suami. Kayak ngerasa 100% beban dia gitu. Padahal sebenarnya gak kayak gitu. Maksudnya orang nikah kan ya tergantung pernikahan kalian ya. Maksudnya ada juga yang kayak 50-50 sama pasangannya. Atau juga misalnya kayak ada yang provide 100%. Dan sebenarnya Sakti pun menyanggupi untuk menjadi sole provider. Tapi entah kenapa aku tuh ngerasa bersalah aja gitu. Karena biasanya aku bisa beli sesuatu pakai uang sendiri. Terus sekarang harus minta. Jadi kayak gitu. Yang tadinya super mandiri jadi harus bergantung sama orang lain tuh rasanya susah gitu, mesti adaptasi lagi.
Terus aku juga kehilangan rutinitas. Biasanya kan bangun, siap-siap berangkat kerja, pulang kayak gitu terus kan. Terus nanti ada waktu-waktu di mana kayak oh nih waktunya kita liburan, terus kita bisa liburan kemana gitu. Sebetulnya udah nggak bisa kayak gitu karena pertama ya mungkin secara finansial juga terbatas. Kedua, aku harus ngatur jadwal aku sendiri. Jadi bener-bener bingung sih awalnya kayak hari ini ngapain ya gitu. Dan aku selalu akhirnya cuma tidur-tiduran atau kayak akhirnya cuma ngelakuin hal-hal apa kayak beberes rumah gitu. Dan hal-hal itu tuh bikin aku jadi kayak ngerasa nggak produktif. Padahal sebenarnya produktif juga ngerjain pekerjaan rumah. Nah itu cuma balik lagi aku harus adaptasi untuk bikin rutinitas aku sendiri. Tapi setelah 1 tahun aku ngerasain enaknya dari berhenti kerja. Setelah aku juga udah menemukan ritme yang baru, aku menemukan banyak waktu buat belajar gitu. Banyak hal-hal yang aku pengen lakuin waktu aku kerja gak bisa karena kan waktunya udah habis gitu buat ngerjain kerjaan kantor. Jadi pas nyampe rumah tuh udah tinggal capek, udah tinggal sisa-sisa energi terakhir untuk beraktivitas. Nah sekarang tuh aku beneran punya waktu untuk ngelakuin apa yang aku pengen lakuin. Nih contohnya kayak bikin video ini, sebenarnya tuh aku udah pengen banget bikin kayak gini dari lama karena hobi aja. Dan terus sekarang aku punya waktunya, aku kerjain deh. Terus aku juga coba resep-resep makanan baru. Jadi aku pinjem buku resep di perpustakaan, terus aku recook makanan-makanannya. Itu ternyata seru banget. Terus juga aku suka meal prep buat biar kayak pengeluaran bulanannya lebih murah. Ternyata banyak banget hal yang bisa dilakuin pas kita nggak kerja. Jadi kesimpulannya adalah setelah 1 tahun resign, aku menyadari bahwa timeline orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang karirnya lancar banget, ada orang yang setelah nikah langsung punya anak, ada orang yang setelah berkarir beberapa tahun harus resign untuk istirahat, dan gak ada yang salah dari semua itu. Jadi emang gak perlu membanding-bandingkan, kita cuma perlu aware sama apa yang kita rasain, sama perasaan kita, surrounding kita, dan meyakini bahwa kalau misalnya harus berhenti sejenak itu nggak apa-apa. Yang penting kita nggak berhenti bertumbuh. Oke.